Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang telah kami undang, yaitu dari kelompok Nani. Kami dari kelompok 3 kelas PSTIA ingin mempresentasikan desain aplikasi kami, yaitu berjudul aplikasi Skinsa. Sebelumnya pada kelompok kami terdiri dari anggota 5 orang, yaitu dari saya sendiri itu Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 2255 061 022. Kemudian ada saya, Vanessa Nur Hafifi, dengan NPM 2215061009. Saya Aliana Putri dengan NPM 2215061041. Saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215 025. Saya Jena Veronica dengan NPM 2215061037. Oke, selanjutnya untuk deskripsi dari aplikasi kami. Baik, langsung saja. Aplikasi skincare scanner atau Skinsa dirancang untuk memindai dan menganalisis komposisi bahan skincare secara praktis melalui kamera ponsel dengan pendekatan yang sederhana dan informatif. Pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi dan potensi efek dari setiap bahan dalam suatu produk skincare. Selain itu, Skinsa juga berperan dalam meningkatkan literasi pengguna terkait kandungan skincare, membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan aman. Next. Di sini tujuan dari aplikasi Skinsa yang pertama, membantu pengguna memindai dan menganalisis label bahan skincare secara instan melalui kamera ponsel. Yang kedua, menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai fungsi, manfaat, serta potensi resiko dari bahan-bahan yang terkandung dalam produk skincare. Yang ketiga, meningkatkan literasi pengguna terhadap kandungan skincare agar mereka lebih sadar dan selektif dalam menggunakan produk. Yang keempat, memberikan rekomendasi produk skincare yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kulit pengguna. Next. Kemudian, terdapat analisis desain produk. Yang pertama, berdasarkan target pengguna. Target pengguna berasal dari berbagai latar belakang, namun memiliki satu kesamaan, yaitu keinginan untuk lebih bijak dan teredukasi dalam memilih produk skincare. Yang kedua, berdasarkan user dan stakeholder. Konsumen skincare yang beragam dan stakeholder dari pengguna hingga pihak eksternal seperti brand dan praktisi dermatologi berperan penting dalam pengembangan aplikasi perawatan kulit. Kemudian yang ketiga, berdasarkan segmentasi user, yang dimana pengguna aplikasi skincare umumnya berusia 17 hingga 30 tahun, yang dimana tertarik pada kesehatan dan penampilan kulit, serta mencari produk yang aman dan sesuai kebutuhan kulit. Hal ini membutuhkan panduan yang mudah dipahami untuk memilih produk yang tepat. Next. Kemudian batasan aplikasi yang pertama, memindai label atau daftar komposisi bahan produk skincare menggunakan kamera. Kemudian menganalisis bahan-bahan yang terdeteksi, memberikan informasi singkat mengenai fungsi, manfaat, dan potensi resiko dari setiap bahan. Kemudian yang ketiga, memberikan notifikasi jika terdapat bahan berpotensi berbahaya atau alergen. Yang keempat, menyediakan riwayat scan dan pencarian sebelumnya. Kemudian yang kelima, memberikan rekomendasi produk berdasarkan bahan yang aman sesuai preferensi pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu skenario penggunaan. Jadi, skenario penggunaan ini menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi Skinsa dalam situasi yang nyata, di mana fokus utamanya adalah pengalaman pengguna sejak membuka aplikasi hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sebelahnya itu ada user flow yang menggambarkan langkah-langkah utama yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Dimulai dari start, kemudian pengguna membuka aplikasi Skinsa, lalu melakukan login, selanjutnya pilih scan ingredients, dan memindai label produk. Kemudian sistem akan langsung otomatis menganalisa dan menampilkan hasil analisis. Setelah itu muncul detail bahan, rating aman, rekomendasi produk serupa. Dan juga nanti dia akan otomatis tersimpan ke riwayat atau dibagikan info. Dan selanjutnya selesai. Next.
Kemudian ada sitemap atau peta navigasi aplikasi di mana terdapat beranda. Di beranda itu terdapat navigasi scan ingredients, kemudian reward scan, rekomendasi produk, edukasi skincare, dan juga profil pengguna. Untuk di scan ingredients itu ada kamera, kemudian daftar bahan, pengeluaran, penjelasan bahan, kemudian ada tombol simpan ke riwayat. Di kamera juga terdapat hasil scan. Kemudian di navigasi riwayat scan itu terdapat daftar produk yang pernah dipindai, kemudian ada juga detail analisisnya. Selanjutnya pada navigasi rekomendasi produk itu ada daftar produk serupa atau lebih aman dan juga link untuk detail produknya. Dan ada edukasi skincare, itu di dalamnya ada artikel atau info dasar mengenai bahan skincare. Dan yang terakhir yaitu ada profil pengguna, di dalamnya itu terdapat pengaturan untuk preferensi kulit, kemudian riwayat akun, dan juga bisa melakukan logout. Next. Selanjutnya ada navigasi. Navigasi yang pertama yaitu navigasi utama. Di sini navigasi utama itu menggunakan bottom navigation bar atau navigasi bawah dengan ikon dan label yang jelas, yaitu mencakup beranda, riwayat, rekomendasi, edukasi, dan juga profile. Untuk yang kedua yaitu navigasi sekunder, itu digunakan dalam tampilan halaman detail, misalnya analisis bahan, itu memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya, melihat informasi bahan detail, dan mengakses rekomendasi produk dari hasil analisis. Yang ketiga itu navigasi kontekstual, yaitu bisa muncul dalam konteks tertentu, seperti misalnya setelah scan selesai muncul tombol lihat detail bahan atau simpan, atau juga bisa cari produk alternatif. Kemudian selanjutnya dalam konteks dalam daftar bahan, pengguna bisa mengetuk nama bahan untuk melihat info lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terdapat navigasi. Untuk yang pertama itu konsisten dan visual. Nah, yang pertama itu icon navigasi diberi label teks. Misalnya, scan, riwayat, profile untuk memperjelas fungsi. Yang kedua, warna dan ilustrasi membantu menunjukkan status. Misalnya, icon bahan beresiko diberikan warna merah. Kemudian terdapat navigasi tambahan, yaitu search bar digunakan untuk mencari bahan tertentu secara manual jika tidak menggunakan fitur scan. Lalu yang kedua itu ada breadcrumb atau jejak halaman di beberapa tampilan seperti edukasi. Nah, breadcrumb ini menunjukkan posisi pengguna dalam struktur informasi. Lalu untuk yang ketiga ada prinsip navigasi, yaitu ada clarity atau kejelasan, konsistensi, feedback, dan juga accessibility. Next. Oke, di sini kita melakukan pengujian menggunakan Usability PSSUQ atau Post Study System Usability Questionnaire, yang merupakan metode evaluasi usability berbasis kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi setelah pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Metode ini menilai tiga aspek utama, yaitu sistem usefulness atau kegunaan sistem, information quality, dan interface quality atau kualitas antarmuka dengan menggunakan skala Likert 1 sampai sejauh mana pengguna setuju dengan pernyataan-pernyataan terkait pengalaman mereka. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan proses perancangan dan evaluasi desain aplikasi deteksi skincare yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi ini memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai komponen utama seperti UI, UX, akurasi sistem deteksi, serta kelengkapan data produk skincare. Implementasi metode pengujian PSSUQ telah memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif terhadap tingkat kegunaan sistem berdasarkan pengalaman langsung pengguna. Next. Selanjutnya terdapat demo session yang akan langsung ditampilkan melalui Figma. Baik, jadi di sini adalah demo session yang akan kami tampilkan. Pertama, di sini terdapat laman login, yaitu
user harus memasukkan username dan passwordnya. Dan ketika user ini lupa kalau passwordnya itu apa sebelumnya, user bisa mengklik forget password. Klik forget password. Nah, nanti user akan diarahkan ke suatu laman. Di situ user bisa melakukan setting baru untuk passwordnya. Nanti akan dikonfirmasi. Nah, klik confirm. Dan nanti user akan kembali ke halaman login dan akan memasukkan password yang baru. Ketika username dan passwordnya sudah benar, usernya akan bisa login. Login. Nah, di sini adalah laman utama dari aplikasi Skinsa, di mana untuk laman utama sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu terdapat fitur search, fitur scanner, fitur profile, terus terdapat fitur home, yang ini yang sekarang kita sedang berada di fitur home, lalu terdapat fitur kamera atau barcode nantinya, terus juga terdapat fitur history. Pertama, kita akan mencoba ke fitur profile dulu. Fitur profile. Nah, di sini terdapat beberapa informasi mengenai penggunanya. Nah, untuk passwordnya sendiri itu kami sembunyikan untuk keamanan pengguna. Nah, untuk melihatnya bisa dipencet aja tombol visible yang mata-mata itu. Nah, nanti dia akan terlihat passwordnya. Nah, kita kembali ke halaman home. Nah, di sini terdapat beberapa produk yang mungkin umumnya sudah dicari oleh para pengguna. Di sini untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat misalkan untuk yang Maybelline Mascara itu bisa diklik. Nah, nanti akan keluar ingredients-nya serta terdapat juga beberapa risk levelnya. Kayak di sini misalkan ada hyaluronic acid, terus dia berarti risk levelnya itu good. Nah, kembali lagi ke halaman home. Tidak hanya itu aja, kita juga punya popular review-nya itu banyak, bisa dilihat yang ke see all. See all-nya diklik, nanti akan menampilkan beberapa produk see all. See all. Nah, itu akan menampilkan beberapa produk yang umumnya dicari oleh pengguna. Misalkan kita mau mengklik yang Brightening Serum Our Daily, nanti akan menampilkan rincian ingredients-nya. Nah, kita mau tahu nih, hyaluronic itu apa sih? Itu bisa diklik untuk yang seperti ada tanda serunya, itu nanti akan mendirect ke halaman detail tentang hyaluronic acid ini sendiri. Nah, di sini nanti ada risk levelnya dan juga ada sumber-sumber yang menerangkan tentang si hyaluronic acid ini sendiri. Nah, ketika ingin keluar, kita bisa pencet tombol button X. Kita juga bisa menambahkan. Nah, kita juga bisa menambahkan ke halaman favorit. Misalkan kita mau menambahkan yang Our Daily tadi, kita pencet yang See All. Kita mau menambahkan si Brightening Our Daily ini ke halaman favorit. Kita juga bisa pencet ya, klik Brightening, terus klik tombol Love yang ada di pojok kanan atas. Nah, nanti akan langsung ke direct ke halaman favorit. Nah, eh, lanjut kita akan ke fitur kamera. Fitur kamera. Nah, di fitur kamera ini ada dua pilihan, yaitu kita bisa melakukan scanner langsung menggunakan kamera HP bawaan, dan juga kita bisa melakukan barcode. Di sini barcode, klik barcode. Nah, di sini barcode-nya akan langsung dari HP. Kalau yang foto tadi itu kita bisa mengambil fotonya itu dari ponsel kita. Nah, ketika kita klik barcode-nya, itu nanti dia akan langsung mengarahkan hasil dari foto yang udah kita ambil. Nah, di sini kita mau nyimpen lagi nih, misalkan kita mau nyimpen produknya, kita bisa pencet yang love. Klik fitur love dan dia akan langsung tersimpan seperti itu. Nah, kita mau misalkan kita mau melihat beberapa produk yang sebelumnya sudah kita cari, itu kita bisa masuk ke fitur recent. Recent, klik fitur recent. Nah, di sini ada beberapa produk yang telah kita cari. Nah, fitur recent dan fitur favorit ini sendiri itu masuknya ke laman history. Oke, kita kembali ke halaman home. Nah, home. Nah, di sini terdapat fitur search.
fitur search. Nah, fitur search ini sendiri digunakan untuk mencari uh, produk name-nya. Jadi misalkan di review populer tadi itu nggak ada, produk populernya itu nggak ada, kita bisa langsung mencari di fitur search bar ini. Kembali lagi ke halaman home. Halaman home. Nah, untuk scanner ini tuh sama untuk yang fitur kamera tadi, kita bisa melakukan scan langsung melalui aplikasi Skinsa ini. Saya kira demonya cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas dari desain Figma-nya. Nah, pada desain Figma ini kami telah membuat beberapa halaman yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kami menggunakan tampilan dengan bentuk yang tidak begitu tajam untuk dapat memudahkan pengguna dan untuk pengguna ini dapat dengan melihat desain itu dengan mudah. Nah, kami membuat sesingkat mungkin untuk home-nya dan kita meringkas dari menu-menunya itu eh, fitur-fiturnya itu kami singkat di satu halaman pada home itu untuk memudahkan pengguna karena pengguna ini fitur utamanya adalah scanner. Jadi ketika dia scan dia baru mencari karena memang kegunaan aplikasi ini adalah untuk melihat produk dari skincare dan juga ingredients dari skincare tersebut. Nah, kami juga menggunakan warna yang mudah untuk dilihat dan juga cocok untuk pengguna kami, yaitu di mana rata-rata dari pengguna kami ini eh, yang menggunakan skincare. Jadi sedikit untuk pengguna yang lelaki atau pria yang menggunakan aplikasi ini, karena jarang ada yang menggunakan skincare ataupun seperti seperti lipstick seperti ini Koreanya, kan kegunaan untuk lelaki, tidak untuk lelaki. Jadi kami menggunakan warna yang disukai oleh pengguna kami sendiri. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu juga cukup sampai sini. Selanjutnya kami akan kembali ke sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, diperbolehkan untuk kelompok kelompok yang ingin bertanya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu satu kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok penilai, yaitu kelompok 4, di mana saya sendiri izin memperkenalkan diri. Nama saya Nani Nur Aini dengan NPM 22150610332. Dan untuk kelompok saya, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Oke, perkenalkan, saya Fadila Malika Sandi dengan NPM 2215061123. Perkenalkan, nama saya Keisha Rino Parohima, NPM 2215061047. Perkenalkan, nama saya Meidiana dengan NPM 2215061063. Perkenalkan, nama saya Arnesia Persan Putra dengan NPM 2215061135. Baik, satu kelompok saya lagi yaitu Pascal Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 2215061007 sedang berhalangan untuk on cam dan on mic. Jadi saya wakilkan.
Di sini saya akan memulai sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, untuk kelompok dua yaitu aplikasi Skinsa. Di sini saya izin bertanya, mengapa kalian di sini menggunakan metode post study system usability questionnaire untuk usability testingnya? Dan menurut kalian relevansi apa yang dari PSSUP ini untuk aplikasi kalian? Dan di sini kan ada 3 aspek utama, yaitu salah satunya ada kegunaan sistem, ada kualitas informasi, dan juga kualitas antarmuka. Di sini kalian menggunakan berapa responden untuk pengujian ini, dan boleh kasih contoh salah satu perhitungannya. Oke, sekian. Cukup. Oke, untuk pertanyaan tadi, langsung saja kami jawab ya. Kenapa kami menggunakan PSSQ adalah kuesioner standar yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem atau aplikasi setelah mereka menggunakannya. Kuesioner ini terdiri dari 16 yang menilai 4 aspek utama, sistem usefulness atau SYSUSE, lalu informasi quality, infoqual, interface quality, interqual, dan overall satisfaction. Metode ini relevan untuk aplikasi skincare scanner karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pengalaman pengguna, efektivitas antarmuka, dan kualitas informasi yang disajikan oleh aplikasi tersebut. Apakah terjawab ini? Terjawab, tapi di sini saya ada tambahan pertanyaan. Berapa responden yang kalian pakai? Oke, untuk respondennya ada 5. Apakah cukup? Cukup ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kelompoknya dari anggota yang lain untuk memberikan pertanyaan yang lain? Oke, izin bertanya Zero. Boleh. Untuk pertanyaan kedua itu, kenapa sih kelompok kalian ini memilih membuat aplikasi skincare scanner gitu? Karena kan ada banyak kan sebenarnya kayak aspek-aspek. Tapi kenapa kalian memilih aplikasi ini? Thank you. Izin menjawab ya pertanyaannya. Jadi alasan kami mengapa memilih membuat aplikasi ini karena menurut kami aplikasi ini tuh membantu pengguna untuk memilih produk perawatan kulit yang tepat sesuai dengan jenis dan kondisi kulit yang sedang kita alami gitu. Dan dengan teknologi seperti barcode atau juga analisis wajah, aplikasi ini tuh dapat memberikan informasi tentang bahan kandungan, potensi alergi, dan rekomendasi produk yang sesuai. Nah, jadi ini tuh memudahkan pengguna dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi risiko untuk menggunakan produk yang tidak cocok sesuai dengan kondisi kulit kita. Terima kasih pertanyaannya. Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya izin bertanya, kalau dari kalian sendiri, bagaimana pendekatan yang kalian gunakan itu untuk mendesain antarmuka aplikasinya? Baik, di sini saya izin menjawab.
Dari pertanyaan bagaimana pendekatan dalam mendesain antarmuka aplikasi agar mudah digunakan. Nah, di sini kami menggunakan prinsip desain yang sederhana dan minimalis agar pengguna itu bisa langsung memahami fungsi utama aplikasi tanpa kebingungan. Nah, elemen-elemen yang kami gunakan seperti tombol pencarian, daftar ingredients, dan icon peringatan dirancang dengan kontras warna yang jelas dan layout yang konsisten untuk memudahkan interaksi pengguna. Apakah cukup jawabannya? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, saya izin bertanya, gimana sih cara kalian untuk mastiin bahwa desain aplikasi yang kalian buat itu cocok untuk target pengguna seperti remaja dan mahasiswa? Baik, saya izin menjawab. Jadi di sini kami menyesuaikan desain dengan preferensi visual pengguna muda. Jadi seperti penggunaan warna yang bersih dan modern, lalu font yang mudah dibaca, serta icon yang cukup familiar digunakan. Selain itu, alur penggunaannya juga dibuat sesingkat mungkin agar sesuai dengan kebiasaan mereka yang menginginkan kecepatan dan juga kemudahan dalam mengakses suatu informasi. Begitu, apakah cukup dan menjawab? Oke, Terima cukup. kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk dipersilakan pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya izin, apakah saya boleh bertanya? Dipersilakan Pascal. Baik, di sini saya ingin bertanya itu berdasarkan dari penjelasan kalian tadi, itu saya ingin bertanya apa arti dari nilai skor di atas atas dalam hasil pengujian kalian sendiri? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pascal untuk pertanyaannya. Jadi, nilai skor yang melebihi batas atas menunjukkan bahwa pengalaman pengguna ini terhadap aspek tersebut itu sangat baik. Contohnya, skor InfoQual sebesar 3,26 misalnya. Yang melebihi batas atas 3,24 menunjukkan bahwa pengguna sangat puas dengan kualitas informasi yang disediakan oleh aplikasi kita. Apakah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih, Cukup. Oke, terima kasih Pascal. Oke, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya dari kelompok kami ingin berterima kasih untuk telah menilai dari kelompok kami dan juga memberikan sebuah pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari kelompok kami menutup sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.